Halo teman-teman yang budiman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat semua. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Untuk menemani dan menghibur kalian dengan program PPKM dari pemerintah yang mewajibkan kita harus di rumah sebelum pukul 5, saya akan menyajikan alur cerita film yang berjudul The Last King. Film ini bercerita tentang kerajaan Norwegia yang akan direbut oleh para pemberontak dibantu negara Denmark. Dan negara ini memiliki beberapa pasukannya yang masih setia, pasukannya itu dinamakan Birkebeiners. Para pasukan ini yang menyelamatkan negara sekaligus pewaris tahta kerajaan. Nonton aja video ini sampai habis, kalau kalian mau tahu kelanjutan alur film The Last King ini. Oke, kita langsung aja mulai alur filmnya. Dan setelah nonton jangan lupa like, komen yang positif, dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Cekidot. Berawal dari Norwegia pada tahun 1204, Birkebeiners dan Raja Haakon Sverresson memiliki tahta di Nidaros. Mereka terancam oleh Baglers, yang telah mengambil alih kekuasaan di Norwegia Timur, dengan bantuan dari Denmark. Dan di antara pengungsi ada anak dari pewaris tahta yang bernama Haakon Hakonsson dari seseorang yang bernama Inga dari Varteig. Dan Inga merawatnya secara diam-diam. Pada saat Inga bersama para pengungsi sedang berjalan mencari tempat berlindung, dua orang Birkebeiners menghampiri Inga dan Haakon Hakonsson. Lalu dua Birkebeiners itu mengajak Inga dan Haakon Hakonsson ikut bersama mereka berdasarkan perintah dari raja. Inga dan Haakon Hakonsson pergi bersama Birkebeiners itu dan seseorang mata-mata melihat mereka pergi bersama. Mereka menyusuri hutan bersalju untuk pergi ke tempat persembunyian. Dua Birkebeiners itu bernama Thorstein dan Skerval. Thorstein begitu perhatian dengan Inga dan Haakon Hakonsson. Skerval mengingatkan bahwa Inga memiliki anak dari raja. Tetapi Thorstein mengatakan dia hanya memastikan mereka baik-baik saja. Terutama anak itu. Lalu Skerval pamit untuk kembali ke rumahnya karena ia yakin anak raja sudah berada di tangan yang tepat. Dan mereka berpisah. Skerval sudah berada di rumahnya, di sana istrinya Ylva sudah menunggu. Pertama Ylva mengira siapa yang telah datang, Ylva menjadi ketakutan dan ia mengambil sebuah kampak. Lalu Ylva menanyakan siapa itu dan Skerval menyebutkan namanya, baru Ylva membuka pintunya. Ylva sudah menunggu lama untuk kedatangan Skerval. Dan Skerval berjanji bahwa ini adalah tugas terakhirnya sebagai Birkebeiners. Lalu Ylva menagih janji Skerval untuk menyelesaikan rumah dan gudang mereka. Dan Skerval berjanji akan menyelesaikan itu sebelum musim panas. Lalu Skerval pergi menyapa anaknya yang bernama Erik. Skerval, Ylva dan Erik terlihat seperti keluarga normal lainnya. Sementara di Nidaros, ada seorang bernama Gisle, ia adalah seorang bangsawan korup dan pendukung Bagler. Gisle mengencani mantan ratu bernama Margaret. Gisle mengajak Margaret untuk bekerja sama membunuh Raja Haakon yang merupakan anak tirinya. Margaret tidak yakin dapat membunuh Haakon tetapi Gisle meyakinkannya. Dan Gisle akan mengembalikan tahta Margaret sebagai ratu. Sementara itu putri Margaret yang bernama Christina mendengarkan percakapan Gisle dan Margaret. Setelah Gisle pergi, Christina mendekati Margaret dan melarang Margaret melakukan perintah Gisle. Margaret marah dan menyuruh Christina melupakan yang ia dengar. Karena jika hal ini tersebar mereka akan mati. Christina menjadi sedih dan Margaret memeluknya, dan akan membawa Christina kembali ke Swedia, dan jika Gisle sudah mengambil tahta itu, mereka akan kembali ke Norwegia, Margaret akan menjadi ratu kembali di kerajaan Nidaros. Margaret menemui Raja Haakon. Raja Haakon sedang curhat pada Margaret, Margaret membuatkannya minuman dan menaruh racun yang diberikan oleh Gisle. Haakon berterima kasih pada Margaret yang masih setia di sampingnya dan sekarang ia hanya memiliki Margaret dan Christina. Lalu Haakon meminum minuman itu, sementara Margaret merasa bersalah setelah mendengar perkataan Haakon. Sebelum pergi Margaret memeluk Haakon mengucapkan selamat tinggal. Tak berapa lama setelah Margaret pergi, Haakon jatuh dan para pengawal datang menghampirinya. Haakon menyuruh mereka membawa Inge.
Inge datang dan Hakon menceritakan bahwa ia mempunyai anak bersama seseorang bernama Inge, anaknya itu akan mewarisi tahtanya dan ia sudah menyuruh dua orang Birkebeiners yang bernama Thorstein dan Skerval untuk mencari Inge dan anaknya itu. Di situ ada Gisle juga, dan ia mendengarkan percakapan itu. Setelah itu Raja Hakon meninggal. Keesokan harinya Inge mengumumkan bahwa di antara mereka ada pengkhianat di antara mereka. Dan Margaret hanya sebagai perantara meracuni Raja Hakon. Lalu Inge akan menutup gerbang istana dan melarang semua keluar dari istana, karena Inge akan melakukan penyelidikan. Setelah Inge pergi dari ruangan itu, Gisle yang juga berada di situ mencoba menghasut semua yang ada di situ dengan mengatakan bahwa Inge pasti menginginkan posisi raja dan menuduh salah satu dari mereka membunuh raja. Yang tertua di situ juga menyimpulkan begitu. Dan meminta saran Gisle. Gisle merasa mereka sudah masuk dalam jebakan Gisle. Inge memerintahkan anak buahnya yang bernama Raven jika ada yang keluar dari kerajaan mereka harus dipenjara. Dan ia menyuruh Raven bersama pasukannya mencari dan membawa anak raja ke kerajaan Nidaros. Inge belum selesai memerintah. Gisle dan yang lainnya datang membunuh anak buah Inge dan menangkap Inge dengan tuduhan telah membunuh raja. Gisle memasukkannya ke penjara agar apa yang ia rencanakan dapat berjalan dengan baik. Sementara di markas Bagler seorang utusan membawa kabar dari Gisle bahwa Raja Hakon sudah meninggal. Lalu pemimpin Baglers itu mengumpulkan para pasukannya dan mengatakan bahwa raja telah meninggal dan ia memiliki seorang putra yang akan mewarisi tahtanya, dan anak itu sekarang disembunyikan di salah satu perkebunan di sekitar situ. Pemimpin Baglers itu menyuruh pasukannya mencari anak itu dan membawa kepala anak itu ke hadapannya. Para pasukan Baglers mulai mencari anak itu. Ternyata mereka mendatangi rumah Skevald dan bertanya tempat ia menyembunyikan Inge dan putra Raja Hakon. Skevald mengelak bahwa ia tidak tahu apa-apa. Pimpinan Baglers mengancam akan membunuh Ylva dan putranya. Lalu Skevald mengatakan bahwa Inge dan putranya ada di Borg. Dan seorang mata-mata yang mengaku melihat Skevald membawa Inge dan putranya, orang itu keluar dari rumah Skevald dan mengatakan agar Skevald mengatakan yang sebenarnya agar istri dan anaknya selamat. Dengan enggan karena ingin menyelamatkan istri dan anaknya, Skevald mengungkapkan lokasi Inge dan putra Raja Hakon. Tetapi dasar orang jahat, setelah mereka mengetahui itu, mereka tetap membunuh Ylva dan putranya. Skevald menjadi marah dan ia pergi meninggalkan para pasukan Baglers. Sementara di perkebunan milik Erlen Fargsons. Ini tempat Inge dan putra Raja Hakon disembunyikan. Di sana para Birkebeiners yang sekarang menjadi petani berkumpul, tetapi tempat itu juga mempunyai penjagaan ketat. Saat mereka sedang berjaga dari kejauhan mereka melihat seseorang, dan Thorstein tahu itu adalah Skevald. Ternyata Skevald datang ke situ mengabarkan bahwa Baglers mencari anak raja dan membunuhnya, ia menyuruh mereka membawa dan menyembunyikan anak raja itu. Thorstein memerintahkan seseorang memberitahu Erlen untuk menyiapkan pasukan dan menyembunyikan anak raja. Para pasukan segera bersiap, sementara Thorstein menanyakan ada apa dengan Skevald. Skevald tidak bisa berkata apa-apa, ia hanya menangis di pelukan Thorstein. Erlen, Thorstein dan Skevald sudah bersiap untuk melawan para pasukan Baglers. Skevald bersikeras mereka harus membawa anak Raja Hakon jauh dari situ, tetapi Erlen meyakini Hakonsen harus tetap di situ. Lalu Skevald menceritakan bahwa raja sudah mati, mereka kaget mendengar berita itu. Dan Erlen menanyakan bagaimana pasukan Baglers mengetahui tempat persembunyian mereka. Lalu Skevald menceritakan semua kejadiannya, dan ia mengatakan bahwa ia yang memberitahukan pada mereka. Erlen menjadi marah dan menamparnya, lalu ia membawa Skevald kepada para warga di perkebunan itu dan mengatakan bahwa Skevald adalah pengkhianat karena membongkar tempat persembunyian mereka pada pasukan Baglers. Thorstein tidak tega mereka akan membunuh Skevald, lalu ia maju membelanya. Erlen malah memberi pedangnya pada Thorstein dan menyuruhnya memenggal kepala Skevald kalau memang ia berpihak pada raja. Skevald menyuruh Thorstein melakukan itu dan segera membawa putra Raja Hakon pergi dari situ. Sementara mereka masih sibuk menghakimi Skevald dan Thorstein, para pasukan Baglers sudah berhasil masuk ke perkebunan mereka. Dan para pasukan Baglers mulai menyerang para Birkebeiners. Thorstein menyuruh Egil membawa Inge ke sebuah tempat dan mereka akan bertemu di sana. Pertama Inge keberatan jika tidak bersama putranya, tetapi Thorstein mengatakan akan membawa Hakonsen dengan selamat ke sana. Birkebeiners banyak yang berjatuhan dan sisanya disuruh bergabung bersama Baglers, jika tidak mereka akan dibunuh. Dan mereka memilih untuk mati daripada bergabung bersama Baglers.
Skevald dan Thorstein berhasil membawa putra Raja Haakon serta akan menyembunyikannya di suatu tempat. Gisle datang ke penjara tempat Inge ditahan. Dan ia mengakui bahwa bukan Inge yang membunuh raja tetapi ia yang melakukannya. Inge berusaha membuat Gisle tersentuh, ternyata Gisle memang jahat. Lalu Gisle meninggalkan Inge dan Inge terlihat sedih. Gisle pergi ke tempat Margaret tetapi tidak menemukannya, ia hanya menemukan Christina. Lalu ia baru sadar kalau Christina ternyata selama ini juga ada di situ, dan pasti ia mengetahui semua rahasianya dengan Margaret. Christina takut melihat Gisle, dan Gisle sedikit mengancam bahwa sekarang Christina akan aman bersamanya, dan Gisle akan menikahinya. Ja. Kembali ke Skevald dan Thorstein, mereka melihat sebuah gubuk di tengah salju. Dan mereka memutuskan untuk berlindung di situ dulu selain karena badai salju, Håkonsson juga sudah kedinginan dan butuh penghangat. Mereka menyalakan perapian, lalu menghangatkan tubuh mereka dan Håkonsson. Mereka berdua mencoba menenangkan Håkonsson, hingga ia tertidur. Tak lama Skevald pamit akan pergi membalas dendam pada para pasukan Buglers. Tetapi Thorstein berusaha mencegahnya dan meyakinkan Skevald bahwa mereka harus bersama-sama membawa Håkonsson untuk menjadi penerus tahta kerajaan sesuai perintah Raja Haakon. Dan Skevald menyetujui itu. Sementara di Nidaros, Gisle mengumumkan pada warga di sana bahwa pewaris tahta Raja Haakon meninggal dalam badai di gunung dan membuat semua rakyat ikut mendoakan anak itu. Dan Gisle mengumumkan bahwa ia sudah menerima tugas baru sebagai Raja Rakyat Norwegia. Lalu ia juga memutuskan alih-alih untuk mempertahankan ahli waris, ia akan menikah dengan Christina yang merupakan adik dari Raja Haakon. Dan Gisle meyakinkan akan membawa perdamaian untuk kerajaan Norwegia. Keesokan harinya badai sudah reda. Skevald dan Thorstein bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya. Saat mereka keluar dari kejauhan terlihat pasukan Buglers sudah mendekati tempat itu. Mereka segera berlari dan para pasukan Buglers mengejar mereka. Skevald dan Thorstein berusaha melawan mereka dengan kekuatan yang mereka miliki. Dan mereka berhasil lolos dari para Buglers itu. Tak lama mereka tiba di peternakan milik Auduns dan Inga sudah menunggu Skevald, Thorstein dan putranya di sana. Inga senang anaknya selamat dan ia berterima kasih pada Thorstein. Tiba-tiba Thorstein pingsan. Ternyata ia tertancap panah, mereka membawanya masuk dan akan mencabut panahnya. Thorstein harus menahan sakit saat mereka mencabut panahnya itu. Dan akhirnya mereka berhasil mencabut panah dari badan Thorstein. Skevald meminta Auduns untuk mengumpulkan pasukannya. Tetapi Auduns hanya tertawa karena mereka di situ hanya mempunyai rakyat biasa. Skevald bingung bagaimana menyelamatkan anak raja jika mereka tidak mempunyai pasukan. Malam harinya Skevald melihat Egil menangis di depan perapian. Skevald menghampirinya dan berusaha menenangkannya. Skevald mengatakan bahwa ia tahu apa yang dirasakan Egil. Dan Skevald memerintahkan Egil pergi ke atas gunung untuk mengawasi jika ada orang yang datang. Dan Egil pergi melakukan perintah dari Skevald. Inga membantu merawat Thorstein agar ia pulih dari lukanya. Sementara di kerajaan Nidaros, Gisle sedang membicarakan strategi dengan pimpinan Buglers, tiba-tiba Christina masuk dan mengatakan bahwa ia ketakutan sendiri di ruangannya. Dan Gisle berjanji akan segera ke sana. Lalu Christina kembali ke ruangannya. Tak lama Gisle sudah masuk ke kamar dan Christina sudah menantinya. Ternyata Christina berniat mengambil kunci penjara Inge. Lalu Christina mencoba membuat Gisle tertidur, dan ia berhasil mendapatkan kuncinya. Christina bergegas pergi ke penjara dan mencoba membebaskan Inge. Pada saat ia akan membuka penjara Inge, tiba-tiba Gisle menarik rambutnya dan mengeluarkannya dari situ. Ternyata Gisle mengetahui rencana Christina. Inge hanya bisa berteriak mencoba menghentikan perbuatan Gisle pada Christina. Auduns mengumpulkan para rakyat biasa itu. Dan Skevald mulai menceritakan kejadian-kejadian yang menimpanya dan tentang pasukan Buglers. Lalu ia mengenalkan Håkon Håkonsson putra Raja Haakon sebagai pengganti Raja Haakon yang sudah meninggal. Dan Skevald juga menceritakan bahwa Buglers datang mencari Håkonsson untuk membunuhnya. Skevald meminta para rakyat biasa itu membantunya dan berperan sebagai Birkebeiners yang sesungguhnya bukan petani biasa. Dan mereka menyetujui itu. Keesokan harinya mereka mulai menyiapkan perlengkapan mereka.
Sementara Egil yang di atas gunung melihat ada sekelompok pasukan datang, ia segera turun untuk memberitahukan kepada Skevald dan yang lainnya. Dan di perkebunan Auduns mereka sedang mengatur strategi menghadapi para Buglers. Tak lama Egil datang dan memberitahukan yang ia lihat bahwa pasukan Buglers sudah mendekati tempat mereka. Mereka mulai pergi ke posisi mereka masing-masing. Skevald dan Thorstein saling menguatkan satu sama lainnya. Mereka mulai melawan para Buglers. Skevald berusaha membunuh semua pasukan yang membunuh istri dan anaknya. Sementara itu Thorstein dan beberapa orang lainnya melindungi putra Raja Haakon. Mereka terus pergi menjauh dari para Buglers, tetapi para Buglers semakin mendekat. Skevald berhasil lolos dari para Buglers yang menyerang perkebunan Auduns. Dan ia menyerang pasukan Buglers yang mengejar Thorstein dan putra raja. Sementara masih tersisa beberapa orang yang terus mengejar Thorstein dengan yang lainnya. Thorstein menyuruh Egil pergi dulu, ia dan dua orang lainnya akan menghalangi para Buglers. Egil terus mengendarai seluncur kudanya, sementara Thorstein melawan para pasukan Buglers yang tersisa. Tetapi ada satu pasukan yang berhasil mengikuti Egil dan Inga. Satu pasukan Buglers berhasil menghentikan Egil dan Inga. Orang itu memukul Egil hingga pingsan dan mengejar Inga yang berusaha lari. Ia menangkap Inga dan Inga memohon agar tidak membunuh bayinya karena ia hanya anak bayi biasa. Tak lama Skevald datang dan berusaha menghentikan orang itu. Mereka berdua terlibat perkelahian, orang itu berhasil menusuk Skevald dan membuatnya kesakitan. Sementara itu Inga berusaha membangunkan Egil dan mengajaknya untuk pergi dari situ. Dan Skevald berhasil membunuh orang itu. Tetapi Skevald terluka parah dan Inga membantunya. Skevald menyerahkan kalung dari Raja Haakon yang menandakan bahwa Haakonsson adalah putra raja. Tak lama Thorstein tiba dan menyemangati Skevald agar tetap bertahan. Tetapi Skevald tidak bertahan, ia meninggal saat itu juga. Thorstein dan Inga menjadi sedih. Sementara di kerajaan Nidaros, Gisle mempercepat pernikahannya. Di luar kerajaan Thorstein, Inga dan Haakonsson sudah tiba. Thorstein meminta izin pada para penjaga penjara bahwa ia ingin bicara dengan Inga. Tetapi para penjaga mencoba menghalanginya. Dan Inga berteriak mengatakan bahwa yang ia bawa adalah anak Raja Haakon dan ia merupakan penggantinya. Para pasukan raja melihat kalung yang dipakai Haakonsson. Dan mereka mempercayai itu. Sementara pemberkatan nikah berlangsung, tiba-tiba pintu terbuka dan Inga masuk, ia berhasil dibebaskan oleh Thorstein. Dan memerintahkan menangkap Gisle. Kristina langsung memeluk Inga karena terbebas dari Gisle sementara Inga mengangkat Thorstein sebagai pelindung Haakon Haakonsson. Dan atas nama Birkebener Inge berjanji akan menjaga tahta Haakonsson sampai ia mampu memimpin kerajaan Norwegia. Dan Inge yakin Haakonsson akan membawa perdamaian bagi negara mereka. Pada tahun 1217, Haakon Haakonsson berusia 13 tahun, ia mengambil tahtanya dari Inge. Dan ia berhasil memerintahkan kerajaan selama 46 tahun dan selama pemerintahannya Norwegia menjadi negara yang damai. Okelah teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Kita sambung di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.